Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Suara ASN untuk Negeri Kelompok 2B. Hari ini kita akan membahas tema yang sangat penting, yaitu tantangan kebangsaan masa kini. Bersama saya sudah hadir rekan-rekan teman sekelompok saya. Mungkin nanti mereka akan memperkenalkan diri masing-masing, yaitu yang terpenting adalah kita akan ngobrol santai tapi berbobot tentang bagaimana ASN menghadapi tantangan kebangsaan, serta bagaimana kita semua bisa berkontribusi menjaga persatuan bangsa. Mari kita sapa dulu ya rekan-rekan yang udah bergabung dalam Zoom ini. Oke, boleh mulai dari Mas Zaki, silahkan. Oke, baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Zahran Zaki, bisa dipanggil Zaki aja. Saya dari BRMP Perkebunan. Terima kasih. Oke, selanjutnya Mbak Dewi. Halo, perkenalkan nama saya Sri Dewi Purnamasari, biasa dipanggil Dewi, asal dari BRMP Sulawesi Barat. Oke, halo Mbak Dewi. Selanjutnya Mas Safar. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Safari dari BRP Banten. Apa ya? Oh, selanjutnya Cukup. Mbak Riza. Perkenalkan nama saya Risa Indriani dari BRMP Mektan. Halo Mbak Riza. Oke, sebelum kita ke pertanyaan yang pertama, mungkin aku juga perkenalan diri dulu ya. Nama aku Nisrina, biasa dipanggil Ninis dari BRMP Jakarta. Oke, langsung ya. Udah siap belum nih teman-teman semua? Santai tapi Siap. berbobot ya. Siap, Oke. siap. Oke, yang pertama mungkin aku mau tanya ke Mas Zaki nih. Menurut Oke. kalian atau mungkin Mas Zaki dulu deh, menurut Mas Zaki apa sih tantangan kebangsaan yang paling terasa saat ini? Oke, kalau yang dari saya lihat ya, salah satu tantangan terbesar bangsa saat ini itu adalah disrupsi digital. Media sosial itu memang memberikan banyak manfaat, mulai dari mempercepat arus informasi, memperluas jaringan komunikasi, hingga membuka ruang partisipasi publik. Namun, di sisi lain, media sosial juga membawa tantangan berupa maraknya berita hoaks, ujaran kebencian, hingga polarisasi di masyarakat. Jadi, menurut saya sebagai ASN itu, kita perlu menyikapi hal ini dengan bijak. Artinya, kita harus meningkatkan literasi digital, mampu memilah informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus memberi contoh dalam menyebarkan informasi yang akurat dan juga positif. Selain itu, ASN juga memiliki peran strategis untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar lebih kritis dalam menerima dan menyaring informasi. Dengan demikian, disrupsi digital yang awalnya menjadi tantangan justru bisa kita ubah menjadi peluang untuk memperkuat persatuan bangsa, membangun komunikasi yang sehat, serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di era digital ini. Betul sekali ya. Mungkin kalau misalnya sekarang itu kan lagi marak juga nih yang tentang misleading information ya. Kalau misalnya kita Iya, baca betul. baca berita itu kan suka baca judulnya doang. Tapi kan ternyata Iya. judul dan isi berbeda. Nah, ini kalau menurut Mbak Dewi ini gimana sih menyikapi hal-hal kayak ya itulah kita minim literasi nih sebagai generasi muda dan sering banget terpapar hoax gitu. Ya, selain hoax itu ada tantangan lain seperti radikalisme dan intoleransi. Nilai persatuan seringkali tergeser oleh kepentingan kelompok ASN harus berdiri di depan menjaga netralitas dan persatuan bangsa. Ya sih, semoga kita nggak, semoga generasi kita juga nggak tergerus dengan hoax terus ya. Jadi harus banyak literasi agar nggak tergerus dengan hoax. Oke deh, mungkin ada yang mau menambahkan Mbak Riza atau Mas Safari sebelum kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya? Saya mau menambahkan ya tadi yang dijelaskan oleh eh, Mas Jaki terkait hoax ya. Mungkin kalau misalkan di generasi Z atau Gen Z seperti kita tuh eh, lebih bisa gitu ya kita memilah-milih informasi. Justru yang lebih sulit itu contohnya seperti generasi di sebelum kita, orang tua kita tuh. Saya Hmm. punya pengalaman soalnya. Milenial ya. Ya Hmm. milenial sampai generasi boomers lah ya. Iya, iya. Itu tuh Boomer-boomer. kadang contohnya ya, saya ambil contoh terdekat tuh dari orang tua saya sendiri gitu. Kalau misalkan ada link yang masuk apa bansos segala macem gitu.
atau link phishing segala macam itu mereka tuh kurang paham gitu. Makanya itu fungsi dari kita khususnya ya sebagai ASN dan juga sebagai orang terdekat itu memberikan informasi gitu bahwa ini tuh link hoax gitu. Selain itu kita juga harus bisa mengedukasi bahwa apa aja sih yang termasuk dalam hoax itu. Kayak gitu sih kalau dari saya. Ya, balik lagi kita emang benar-benar harus nggak bisa telan mentah-mentah informasi yang ada di media sosial ya. Tentunya harus kita cross check, kita nggak berdasarkan satu sumber aja. Oke deh. Iya. Selanjutnya nih pertanyaan yang kedua, gimana sih perspektif ASN dalam kehidupan sehari-hari? Mungkin siapa yang bisa menjawab, Mas Safat? Kalau Bagaimana dari Anda saya, Oke, bagaimana izin bagaimana nih Mas Safar ya, mengaitkan tantangan kebangsaan dengan pekerjaan sehari-hari? kalau untuk pekerjaan sehari-hari itu tidak lepas dari integritas ya sebagai seorang ASN, karena integritas itu pasti kaitannya dengan korupsi gitu. Karena kan korupsi itu banyak jenisnya ya. Contohnya kayak kita menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi itu juga kan tidak diperkenankan. Bahkan kita untuk just tip aja kepada rekan kerja kita yang sedang perjalanan dinas itu ya sudah termasuk penyalahgunaan wewenang. Mungkin itu. Hmm. Kayak jadi tetap harus menjunjung integritas dan pelayanan prima ya. Iya. Nah, selanjutnya nih, kalau misalnya Mbak Riza mungkin ada contoh lain yang bisa dilakukan ASN untuk menjaga nilai kebangsaan di era sekarang ini? Kalau kita nih bicara peran ASN dalam menjaga kebangsaan, sebenarnya banyak hal sederhana yang bisa kita lakukan. Seperti yang tadi, menjaga etika digital. Sekarang ini kita hidup di era serba cepat. Informasi yang datang bertubi-tubi. Nah, kita sebagai ASN yang harus menjadi teladan, tidak asal membagikan informasi yang belum jelas kebenarannya, karena dengan hanya satu klik seperti apa yang dibicarakan Mas Safari tadi bisa berdampak besar dan menimbulkan keserasahan di masyarakat. Nah, selain itu, di lingkungan kerja kita bisa punya tanggung jawab yang besar untuk melayani publik. Prinsipnya ya sederhana aja, melayani semua orang dengan adil, tanpa membeda-bedakan latar, suku, agama, atau status sosial. Nah, dengan begitu, masyarakat akan untuk semuanya, bukan hanya untuk kelompok tertentu. Jadi, hal-hal kecil yang seperti ini yang sebenarnya bisa nih jadi potensi kuat bagi kita dalam menjaga persatuan dan keutuhan bangsa. Begitu, Mbak Ninis. Oh, oke oke. Mungkin sama aku juga mau nambahin satu lagi kali ya, kayak misalnya gratifikasi itu kan juga bisa dimulai dari hal-hal kecil kayak cuman nitip-nitip tentang itulah mau beli apa, beli di gue aja gue punya toko nih kayak gitu-gitu kan. Nah, itu juga bisa contoh bibit-bibit gratifikasi gratifikasi dalam hal mungkin pengadaan ya kalau yang sering kita temui. Iya, iya. Mungkin Iya. rekan-rekan lain ada yang mau nambahkan, Mbak Dewi, Mas Daki. Kalau saya sih mau menambahkan gini ya, karena kan kita di lingkup eh, pertanian dan mungkin Mhm. khususnya ya senior-senior kita yang sering ke lapangan itu memang banyak banget ya kasusnya. Contohnya tuh kayak misalkan kita kunjungan ke kelompok petani gitu kan. Karena kan ya namanya mereka kan ingin menjamu kita gitu. Karena kan kita mungkin sudah Oh, memberi penyuluhan mereka. Nah, mereka tuh mungkin memberikan suatu hadiah gitu. Tapi kan kita sebagai ASN itu sebetulnya nggak boleh kayak gitu. Kalaupun nerima. kita mendapatkan tuh, iya nerima hadiah seperti itu. Nah, dari kemarin eh apa namanya pertemuan yang sudah saya ikuti itu, kalau misalkan kita ada pertemuan dengan petani atau kunjungan dan kita diberikan hadiah gitu sama petani, kayak gitu tuh harus dilaporkan gitu, wajib dilaporkan gitu kepada tim SPI ya. Atau misalkan di Hmm. kantor kita tuh kan udah ada ini ya, apa namanya zona integritas tuh. Di dalamnya kan ada pengaduan masyarakat, terus Iya, ada di iya situ tuh betul. ada konflik,
benturan kepentingan kayak gitu. Itu Hmm. wajib dilaporkan. Misalkan kita pulang dikasih ikan bakar kayak gitu. Itu mungkin yang saya tangkap itu gitu. Berarti iya ya, sebenarnya tanpa kita sadari berarti emang kerjaan kita tuh sangat erat atau sangat-sangat bersinggungan banget sama itu. Bahkan Mm-mm. sampai dikasih makan aja mungkin bisa jadi dianggap gratifikasi ya. Padahal Iya. kan sebenarnya mungkin hanya perjamuan aja, perjamuan Mm-mm. tamu gitu ya, istilahnya kayak gitu. Mm-mm. Betul, betul. Gimana teman-teman? Setuju Kalau banget Mbak sih. Nini, eh, kalau Mbak Nini tuh di BRMP Jakarta tuh Mm-mm. kunjungannya ke mana ya, Mbak? Kan di sana udah nggak ada sawah kayaknya. Betul. Nah, kalau di BRMP Jakarta sendiri nih, kita tuh masih ada, LTT masih ada, tapi Oh, masih cuman ada ya. ada dibagi tiga, cuma di Jakarta Utara, Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Selatan sih udah nggak ada sama sekali ya. Jakarta Selatan tempat udah nggak ada. Yang paling banyak itu Jakarta Utara sih. Nah, emang itu nggak sebanyak kalian teman-teman yang di daerah sih. Target kita juga per bulannya juga nggak sebanyak itu, paling banyak kayak ya kira-kira cuman 20 hektar, nggak nyampe 100-an hektar, paling kalau kalian udah ratusan lah ya targetnya ya, kalau kita mah ya cuma segitu aja, Pasti. jadi ya perjalanan dinas kita cuman ke Jakarta Utara, Selatan, Timur, Barat, udah itu doang. Tapi kalau kayak Udah itu pekarangan doang. gitu, ini juga ya. Main-main Mbak ke Bogor Mbak. Oh iya, boleh, undangannya ditunggu. Siap. Saya, saya kira tuh BRMP Jakarta tuh termasuk ngolah ini juga pekarangan atau tanam, apa, Oh, taman, oh iya. taman, taman. Heeh. Iya betul. Fokusnya ini sama urban farming sih, karena kita di daerah perkotaan yang minim lahan, yang dengan lahan terbatas. Jadi kita campaign-nya urban farming. Nah, itu Hmm. biasanya kita kerjasama atau menjadi narasumber sih di sama dinas-dinas pertanian sih di KPKP, dinas KPKP biasanya. Atau enggak kelurahan, kayak gitu-gitu suka ngundang kita untuk tentang materi tentang urban farming sih. Karena urban farming kan lagi menjamur banget ya, hidroponik ya. Ya, Terutama kayak yang sayuran, sayuran yang gampang-gampang ditanam gitu, kayak terong mungkin, cabe. Cabe sebenarnya lumayan susah sih. Kayaknya yang ini terong ya, atau pakcoy, selada, kayak gitu-gitu sih. Nah, di sini juga percontohannya juga ada. Kami kebetulan nanamnya sayuran sama ada buah hidroponik tuh melon. Tuh guys. Oke, oke. Kita lanjutnya nih ke pertanyaan selanjutnya. Ya, Lanjut. monggo, monggo. Lanjut lah ya. Em, nah, ini nih isu-isu aktual. Isu-isu yang ada, yang saat ini sedang berkembang, maupun yang saat ini sedang rame banget lah di masyarakat nih. Kalau misalnya tentang generasi muda yang semakin individualis, katanya kan kalau Gen Z katanya nih eh, orang individualis ya. Nah, gimana nih menurut kalian? Apakah ASN bisa ikut berperan membangun kesadaran generasi muda terhadap kebangsaan dengan kondisi banyaknya generasi muda yang mungkin mulai acuh tak acuh dengan nasionalisme? Ya, mungkin saya bisa agak berkomentar sedikit situ ya. Kalau menurut saya sendiri tuh ASN itu sebenarnya memiliki peran strategis ya dalam membangun kesadaran untuk generasi muda terhadap kebangsaan. Salah satu caranya itu dengan cara itu hadir di ruang-ruang yang dekat dengan kehidupan mereka, misalkan melalui edukasi digital yang mengajarkan literasi media, pemanfaatan teknologi secara bijak, juga kemampuan memilah informasi dengan benar. Selain itu juga ASN juga bisa memanfaatkan konten positif di media sosial ya, untuk menanamkan nilai persatuan, toleransi, dan cinta tanah air. Kan contohnya kan sebenarnya udah banyak ya, nggak cuma dari ASN aja tentang hal-hal tersebut. Dengan cara tuh cara yang relevan dengan anak yang sekarang. Jadi tuh nggak kaku banget itu kan. Kalau konten-konten dari pemerintahan Mm-mm. biasanya kan agak kaku ya, terlalu Iya. itulah. Makanya tuh cara pembahasannya itu emang harus yuk kita gimana gitu loh. Maksudnya Mm-mm. jangan kaku banget ya. Dan juga nggak kalah penting itu keterlibatan mereka tuh dalam program-program mungkin pengabdian masyarakat kayak pemanfaatan anak muda misalkan di apa tuh
di kegiatan anak Karang muda di Pulau Seronda gitu. Ah, ya itu ya, maksudnya Karang itu. Taruna ya. Karang Taruna. Hmm, Misalkan untuk agenda-agenda apa kita libatkan gitu. Mungkin dari saya seperti itu aja dulu deh. ada lagi Mbak Dewi, Mbak Riza. Hmm, Izin nambahin ya Bang Zaki. Ya silakan deh. Tadi kan yang kita diskusi aja ya Bang. Tadi kan yang Bang Zaki Oh, bilang kan keterlibatan pemuda ya kayak di iya Karang betul. Taruna. Mungkin udah kenyataannya kita tuh emang dari Zoom yang udah kita ikutin sebelumnya ya. Kadang kita tuh suka berbenturan gitu sama generasi kita yang sebelumnya gitu Bang. Iya, Seperti yang dijelaskan betul banget. sama tadi kemarin tuh siapa? Yang ini ya Mas Gede tuh. Kadang kita tuh sebagai Gen Z ya, itu selalu dipandang, ah kamu bisa apa sih kayak gitu kan, Oh iya, gitu, iya. dibanding dengan generasi sebelumnya. Jadi kita tuh sebetulnya belum bisa dikasih kepercayaan penuh gitu. Mungkin ya itu salah satu sebabnya generasi-generasi Gen Z itu lebih nyaman di rumah gitu. Atau Mm-mm. misalkan mereka berkumpul yang sesuai sama circle-nya aja gitu kan. Kalau misalkan sama yang mungkin lebih dewasa, pendapatnya mungkin kurang didengar gitu kan. Mm-mm. Gitu sih. Ya itu timbulnya kan kita tuh jadi kurang peduli gitu ya sama lingkungan sekitar gitu, kayak kurang peka aja gitu. Kalau dari saya sih kayak gitu pendapat saya. Ya kalau dari saya juga, menurut saya mau nggak mau ya. Soalnya tuh anak muda sekarang tuh mulai dari Gen Z itu tuh penerus bangsa kita gitu. Mau Hmm. nggak mau tuh mereka tuh harus turun. Kalau nggak tuh siapa yang bisa menggantiin yang sudah senior senior kayak gitu. Iya, Kita harus benar kerangkul banget sih sebagai ASN itu. Apalagi iya itu betul. emang saat kita sekarang kan Iya. Kalau yang dari contohnya sih di medsos sih ada kan ya RT Gen Z tuh. banyak. Itu Mm-mm. yang lagi viral tuh di TikTok gitu ya, mungkin salah satu pembinaan atau fungsi pemerintah untuk membina itu kan ya itu memfasilitasi lah kayak gitu, Iya memberi contoh fasilitas. bahwa Mungkin generasi Z juga mungkin bisa loh gitu seperti generasi yang sudah gitu, mampu bersaing lah kita ya, itu Mbak Ninis. manfaatin teknologi sih penting mm-mm. banget Ya kayak emang. sosial media itu luar Mm-mm. biasa. Sebenarnya juga walaupun mereka tuh terlihat individualis, tapi kayaknya kalau misalnya diajak ngobrol bareng, duduk bareng, mungkin bisa dilakukan kayak berdiskusi singkat kayak gini, kayak kita yang kita lakukan sekarang juga, kayaknya mereka bisa banget deh dan berpotensi Bisa bisa. banget. Jadi sebenarnya ya itu tadi bener sih, setuju banget harus dirangkul sih, jangan dianggurin aja kalau ada Gen Z gitu kan, karena Ya mereka sih. sebenarnya potensial walaupun mungkin kelihatannya selengean atau apa gitu ya, ya kan? Iya. Iya, betul Iya. Kak Dinis. Kayak mereka juga harus kayak dilibatin, didengar, terus kayak bener sama kayak Kak Zahran tadi, diberi ruang. Betul, diberi ruang. Kadang kan kita keterbatasan ruang ngomong atau memberi pendapat itu, ah nggak usah lah, paling nggak didengar gitu kan. Nah itulah kayak tugasnya kita juga, gimana caranya merangkul mereka agar Mereka bisa mereka bersuara lah ya bisa mengeluarkan intinya. pendapat terbuka, nggak takut itu. Iya betul. Siapa tahu dengan pemikiran-pemikiran mereka yang out of the box ini bisa masuk dan makin bisa ya mempersatukan kita, pemikiran-pemikiran kita yang mungkin sebelumnya kurang atau gimana gitu, ya kan? Oke deh, ada lagi gak kira-kira yang mau ditambahin nih terkait isu-isu aktual terkini? Ya udah cukup sih. Oke deh, mungkin ini yang terakhir kali ya. eh udah banyak bicara nih soal tantangan tadi tentang gimana sih kehidupan kita sehari-hari sebagai ASN, terus tentang isu-isu aktual terkini gitu kan. Sebenarnya terus ada lagi aku mau tanya nih, bagaimana sih
solusi atau harapan apa sih untuk ASN muda dalam menghadapi tantangan kebangsaan masa kini? Kita sebagai ASN muda untuk menghadapi tantangan kebangsaan masa kini. Yang mungkin tadi kita juga sempat bahas ya. Sekarang kan kondisi kebangsaan tuh di Indonesia tuh masih relatif masih cukup tangguh ya tadi. Mhm. Nah, itu Ya ada kira-kira apa beberapa sih? pendapat yang berbeda sih. Iya, Iya. cukup tangguh dan apa tadi? Satu lagi ya. Kurang, Nah, ya itu kurang. mungkin solusi dan harapannya apa sih ke depannya untuk kita bisa biar kita bisa lebih baik lagi ke depannya. Mungkin Mbak Dewi. Pesan saya sih sederhana. Kita sebagai ASN itu harus konsisten untuk memberi teladan kepada sekitar kita. Jangan hanya lewat bicara. Eh, Betul. kita harus memberikan Bukti aksi nyata. nyata ceritanya. Nah, Iya, ya. bukti nyata. Supaya mereka melihat. Nah, kalau untuk harapan saya sebagai ASN, ya mungkin bisa lebih aktif membangun komunikasi dengan masyarakat, nggak ada jarak ceritanya, sehingga kedekatan itu bisa tercipta, seperti itu, Mbak. Iya, setuju sih, benar-benar benar. Memang harus kita sebagai pemberi pelayanan terhadap masyarakat tuh benar-benar harus melayani sepenuh hati gitu ya. Iya, betul. Kalau dari saya sih, tadi kan udah dijelaskan ya untuk pelayanan. Eh, kita tuh nggak bisa lepas dari ini ya, memanfaatkan teknologi lah yang dari pertama udah kita bahas, termasuk kinerja kita ya. Itu kan di zaman sekarang mungkin apa-apa kita harus posting gitu. Mhm. Bukan untuk pencitraan sih sebetulnya. Itu tuh untuk kebuktiin gitu bahwa kita tuh emang kerja nyata untuk masyarakat gitu. Banyak lah contohnya ya di media sosial sekarang ini. Contohnya tuh kayak Gubernur Jawa Barat. Mungkin di bawahnya kan ada ASN-ASN-nya ya, tim media sosialnya Betul, ya. betul. Ya mereka kan membantu gitu. Misalkan penyebarluasan informasi lah ke publik gitu. Apa yang sudah dikerjakan gitu pemerintah untuk masyarakat. Ya gitu sih kalau dari saya. Mungkin Oke. ada lagi. Ya mungkin kalau dari Eh, saya sendiri, mau duluan atau gimana? Mas Zaki dulu aja. Oke, baik. Ya kalau dari saya sih dari ASN sendiri ya, di zaman sekarang tuh harus banget itu melek teknologi. Soalnya tuh jangan sampai kita sebagai ASN itu bakal malah tertinggal itu dari masyarakat yang lebih semakin adaptif terhadap perkembangan digital. Apalagi pelayanan publik saat ini tuh sudah bertransformasi itu ke arah yang digitalisasi semua. Sehingga kemampuan ASN dalam menguasai teknologi itu menjadi tuntutan yang nggak bisa ditunda gitu. Lalu kita sebagai ASN itu harus memastikan diri juga menjadi bagian dari solusi tersebut, bukan sebagai penghambat itu. Kan kayak kita lihat image ASN zaman dulu, misalkan kita ke kelurahan, kita ngurus surat itu, Masya Allah, lama sekali gitu loh. Kalau sekarang tuh kita harus bisa bergerak cepat gitu loh. Jadi kita itu sebagai ASN tuh harus terus belajar, adaptasi, dan terbuka terhadap inovasi. Baik yang melalui penggunaan aplikasi pelayanan publik yang sudah ada sekarang, lalu sistem informasi manajemen, maupun pemanfaatan media digital untuk komunikasi dengan masyarakat. Jadi dengan ASN yang kompeten secara digital itu, pelayanan kita itu bisa diberikan dengan lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Dan pada akhirnya, hal ini akan meningkatkan kepercayaan publik sendiri kepada pemerintah. Jadi, menurut saya digitalisasi itu bukan sekedar tuntutan zaman, tetapi menjadi peluang juga sebagai ASN ya, untuk menunjukkan perannya sebagai garda terdepan dalam mewujudkan pemerintahan yang modern, responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Dari saya gitu. Oke. Selanjutnya, Mbak Eh, Diza mungkin mau Oke nih, menambahkan. yang terakhir. Nah, kita tuh sebagai ASN juga harus tetap teguh pada nilai-nilai Pancasila. Karena apa? Pancasila itu adalah fondasi yang mempersatukan kita. Tantangan zaman yang akan datang, itu entah maraknya hoax kayak tadi, terus phishing, itu pasti bisa memecah belah masyarakat. Terus ada intoleran, mengikis persaudaraan atau pengaruh globalisasi yang
eh, mengaburkan identitas bangsa. Kalau ASN tidak berpegang pada Pancasila, maka mudah sekali tergelincir dalam arus perubahan. Tapi justru dengan menjadikan ASN sebagai pegangan, ASN bisa menempatkan diri sebagai penengah, teladan, sekaligus benteng persatuan. Nilai keutuhan, nilai kemanusiaan, persatuan, musyawarah, dan keadilan sosial itu bukan hanya semboyan tapi melainkan perubahan nyata dalam melayani masyarakat. Konsisten dengan mengamalkan Pancasila, kita akan selalu punya arah dan pijakan yang kokoh untuk menjaga keutuhan bangsa. Seperti itu, Mbak Ninis. Oke deh, luar biasa ya diskusi kita hari ini sangat kaya. Mungkin kalau boleh aku rangkum nih solusi dan atau harapan-harapan dari kita semua tuh yang pertama mungkin tadi sesuai dari Mbak Dewi tuh konsisten memberi teladan yaitu berupa aksi nyata sebagai contoh gitu ya. Terus yang kedua ada membangun komunikasi komunikasi dengan masyarakat dengan lebih aktif dan tidak berjarak, khususnya apalagi kita ya yang bekerja di BRMP kan sangat berkaitan dan bersinggungan langsung dengan petani di lapangan ya. Tentunya untuk mensukseskan mandat Presiden juga terkait swasembada pangan, tentunya kita juga harus bekerja sama dengan pemerintah petani di lapangan langsung. Terus yang ketiga, ASN tentunya harus melek teknologi, jangan sampai ASN itu tertinggal dari masyarakat dalam hal digitalisasi gitu kan. Karena kita sebagai garda terdepan tuh harus memberikan pelayanan yang cepat, efektif, efisien, dan mudah bagi masyarakat kita. Terus yang terakhir mungkin ASN tetap harus teguh pada nilai Pancasila. Karena itulah yang menjadi fondasi kita untuk menghadapi semua tantangan dari hoaks, intoleransi, hingga pengaruh globalisasi. Nah, oke. Semoga obrolan ini meningkatkan kita semua bahwa menjaga kebangsaan bukan hanya tugas aparat, tapi tugas kita bersama. ASN hanyalah garda depan, namun seluruh rakyat adalah benteng pertahanan bangsa kita. Terima kasih banyak Mas Zaki, Mbak Dewi, Mbak Riza, dan Mas Safari atas waktunya hari ini, atas diskusi kita yang sangat santai tapi berbobot ini. Semoga menginspirasi, semoga kita semua terus bisa berkontribusi untuk negeri. Semangat selalu, Amin. sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih.